nggak ada musibah di zaman Rasulullah SAW. Ya, selama Rasulullah hidup tidak pernah ada musibah. Ya, setelah Rasulullah diangkat jadi nabi, ya, itu nggak pernah ada musibah, nggak pernah ada catatan sejarah ada musibah. Kenapa? Karena Allah puji para sahabat. Apa pujian apa yang Allah berikan pada para sahabat? Ada 3 tuh. Ayo, hah? Ayo, apa pujiannya? Hah? Tak nuru? Apa? Ada 3, apa coba? 1, saya simpan ya. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Selalu mengajak kepada perkara ma'ruf, ya. Wa tanhauna 'anil munkar. Selalu mencegah perkara munkar, ya. Wa tu'minuna billah. Selalu mengajak kepada keimanan kepada Allah. Itu semua. Jadi di zaman Rasulullah itu nggak ada dakwah dimonopoli sama ustaz, nggak ada. Semua saling mengajak, saling mengingatkan, saling, ya, nggak ada dimonopoli gitu, ya, bareng-barengan. Makanya dijamin sama Allah tadi apa? Kemenangan. Orang-orang yang imannya kuat, orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar dibarengin dengan iman yang kuat, pasti itu pribadinya ikhlas, pasti itu, ya, kuat, jujur, berani, cerdas, peka, dan selalu menangan. Itu yang dialami oleh Rasulullah dengan para sahabat. Mana ada di zaman Rasul umat Islam, bahkan sampai zamannya Sayyidina Utsman, ya, itu nggak ada yang kalah. Perang melawan Romawi itu, bayangin, cuma 3.000 banding ratusan ribu, menang orang Islam. Ya, gitu. Karena jaminan Allah. Orang kalau yang udah bagus imannya, amar ma'ruf nahi munkarnya bagus, bangsanya ini pasti akan menang. Itu janjinya Allah. Ya. Nah, terus yang kedua jemaah, yang kedua tadi dipuji sama Allah. Yang kedua, kenapa di zaman Rasulullah dan para sahabat itu sahabatnya nggak pernah ada bencana? Karena para sahabat Rasulullah SAW itu taat sama Rasul. Jadi gini jemaah, ini saya cerita nih, ya. Bismillah. Kaum Ansor, kaum Muhajirin dipanggil sama Rasulullah, kumpulin semua. Terus Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarul muhajirin wal ansor, hai kaum muhajirin dan kaum ansor, khamsun iza tulibtum bihina, ya, ada 5 perkara yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Yang namanya bencana itu sifatnya kemurkaan Allah, ya. Ada 5 perkara nih yang bakal mendatangkan kemurkaan Allah. Wa'udzubillah, kata Rasul, ya. Aku sendiri aja berlindung kepada Allah antudrikuhuna, dari 5 perkara itu. Jadi Rasul sampaikan nih, hati-hati sama 5 perkara, tinggalin. Saya aja menghindari, ya, berlindung sama Allah dari 5 perkara itu. Pertama, lam tadharil fahisha fi qaumin qattu, jangan pernah mendukung perbuatan keji dalam satu kaum. Nih kampung kita nih, kampung Jember, ya. Kalau ada orang porno, orang cabul, mencuri, LGBT, jangan didiemin, cegah. Ya, kalau kita mau selamat, cegah. Udah nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu. Gitu. Ya. Hatta yu'alinu biha ila fasafihi ma'taun. Karena perkara-perkara seperti tadi itu kalau dibiarkan akan mendatangkan wabah taun. Ya, penyakit menular. Wal auja'u, penyakit-penyakit alati lam takun madot, penyakit-penyakit yang enggak pernah ada fi aslafihimul lazina madau, yang tidak pernah ada pada zaman leluhur kalian. Ini Rasulullah sampaikan, ya. Jadi kalau kita diemin nih, selama ini kan bangsa Indonesia ngediemin tuh perkara yang gitu-gitu. Ya kan? Coba zaman dulu ada nggak COVID? Nggak ada.
Nggak ada sekarang adanya COVID karena udah dibiarin. Ulama nating kemana? Ya. Yang kedua jamaah, perkara yang diwanti-wanti oleh Rasulullah itu walam yang kusul. Jangan kamu mengurangi, yang kusul itu mengurangi, ya. Mikaila wal mizan, mengurangi berat timbangan dan takaran. Tuh, ya. Mizan itu timbangan, ya. Mikaila beratnya, takaran dan timbangan, gitu. Jadi ini diwanti-wanti nih sama Rasul. Jangan sampai kita membiarkan orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Bikin proposal untuk pesantren, datang disunat, jebret. Cekolahin anak, beli motor. Padahal proposalnya untuk pesantren. Bikin proposal untuk masjid, jebret, potong. Itu. Ya. Itu yang bikin datangnya bencana. Gitu. Yang namanya proyek pemerintah, BUMN, BUMD sekarang tuh udah lazim ada potongan. Bahkan sekarang yang namanya potong memotong itu jadi budaya. Kalau nggak motong, nggak budaya Indonesia, itu kan yang bahaya. Ya. Makanya tadi Allah sampaikan wa akhbaroha. Nih bumi udah ngabarin sama kita nih. Indonesia dan Cianjur khususnya udah keterlaluan. Ngebiarin maksiat ditambah motong-motong. Coba. Bener nggak? Iya kan? Coba. Kemarin belum lama tuh. Tahun lalu saya dapat berita tuh. Saya ditanya sama Pak Iqbal. Pak Haji ini ayah bantuan di pemerintah Al-Ihsan 50 juta, tapi tawisnya kedah 100 juta. Nah, utang. Sunat gede teuing sunat. Itu yang bikin kita datang bencana, karena tidak merasa aneh dengan perkara-perkara yang seperti itu, ya. Maka Allah sampaikan wailul lil mutaffifin, cilaka kamu. Wail itu jurangnya api neraka, jurang neraka. Wail sebutnya. Cilakalah orang-orang yang suka berbuat mutaffifin, yang suka berbuat curang. Ya. Alladzina idza talu an 'alan nasi yataufuna gitu. Ya. Orang-orang yang apabila menerima dari orang lain itu dipotong. Ya. Wa iza kuluhum awazanuhum yusiruna, kalau dia menimbang untuk orang lain dia kurangi. Nah, itu orang-orang yang curang itu, ya. Jadi mutafifun disebutnya. Dalam bahasa Arab lughahnya mutafifun. Jadi kalau ada orang yang nyunat tuh bilang aja ente mutafifun. Ya. Gitu, ya, gitu. Nah, hukumnya mutafifun itu sama dalam fikih, disamaratakan oleh Allah dengan hukum syariqah, hukum mencuri. Syariqah itu mencuri, gitu, ya. Nah, akibatnya bencana yang ditimbulkan dari semakin banyaknya mutafifun itu adalah bencana-bencana alam dan bencana kemanusiaan. Itu jemaah, ya. Jadi jangan heran kalau kita ini bakal bencana terus. Udah waktunya, karena udah keterlaluan. Udah budaya. Pemerintahnya mutafifun, ulamanya cicing. Kadang-kadang ulamanya minta jatah. Aneh. Gitu. Makanya bencana. Wajar kalau terjadi bencana, gitu ya. Nah, terus walam yana'u zakah amwalihim. Yang keempat itu yang dipesan wanti-wanti oleh Rasulullah itu bayar zakat. Satu. Yang kedua, jangan suka ngambil hak orang yang 8 asnaf. Udah kita nggak bayar zakat, haknya 8 asnaf dipotong juga. Alasannya amilin.
Hah? Amilin itu ada standarnya, ukurannya. Amilin itu yang dapat hak amilin itu orang yang kerjaannya hanya ngurus zakat. Direktur bank, banknya bikin zakat, ya kan? Ngumpulin zakat. Dia bilang saya juga amilin, dia ambil juga, padahal dia direktur bank. Nggak ada, nggak boleh gitu. Amilin itu orang yang khusus benar-benar ngurusin zakat, nggak ada kerjaan lain. Ya, kalau dulu itu makanya di zaman Rasulullah, zaman sahabat itu ada Baitul Mal. Orang-orang yang kerja di Baitul Mal itulah yang mendapat hak amilin, gitu. Ya, gitu. Walau baha imulam yutoru gitu, yumtoru. Nah ini musibahnya orang-orang yang kalau udah menjadi budaya masalah zakat itu, ya, penyelewengan zakat itu Allah kasih kesusahan dalam masalah kesejahteraan. Ya, Allah tahan itu. Kalau ada hujan pun jadi musibah. Hujan yang mendatangkan banjir. Kalau ada tanaman orang kena hama. Pokoknya disusahin lah kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat disusahin itu gara-gara orang-orang yang suka seperti itu. Ya. Terus yang kelima, walam yang kudu ahdallahi wa ahda rasulihi. Jangan menentang, melanggar kewajiban Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau sudah budaya menentang Allah dan Rasulnya, hukum-hukum Allah dan Rasulnya, ila salatallahu alaihim aduwa min ghairihim. Akibatnya itu Allah akan jadikan pihak musuh menguasai orang Islam. Ya. Allah jadikan fa'ahzahu ba'da ma fi aidihim, ya. Lalu pihak musuh itu mengambil bagian dari miliknya orang muslim. Kita ini dijajah nggak terasa. Orang Islam dijajah. Karena apa? Karena kita udah nggak pernah taat sama hukum Allah dan Rasulnya. Allah jadikan umat Islam itu dijajah. Kita dipimpin oleh orang Islam, tapi kita dijajah, kita nggak berasa. Ya, itu kejadian. Jangan salahin pemerintah. Pemerintah mah ada batasannya. Pemerintah mau ulama, mau pemerintah ABRI, mau pemerintah apa, ya, ada batasannya, ada undang-undang. Karena kita negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ada aturannya, ada hukumnya untuk negara. Jadi jangan nyalahin pemerintah. Yang disalahin itu ulama. Ulama kan sebagai penyeimbang pemerintah. Pemerintah mau ngeluarkan kebijakan. Kalau ulama ngimbangin untuk kepentingan umat, dijagain sama ulama, nggak jadi. Sok aja. Kita capek-capek demo-demo ngurusin pemerintah, ujung-ujungnya ditangkap. Hah? Kalau mau demo-demo ke MUI, ulama ulah cicing wae, tak keluar undang-undang kieu, undang-undang kitu, ulama naon wae. Dibayar sabaraha maneh? Itu demo ke MUI supaya MUI membuat kebijakan penyeimbang terhadap pemerintah, mempengaruhi. Itu udah mau ditewak. Ngingetin ulama mah nggak ada undang-undangnya, nggak ada aturannya. Gitu. Itu mah hak kita sebagai umat, gitu. Ya. Nah, kemudian jemaah, Rasulullah SAW jam berapa sudah? Gue benarkan ya. Gitu. Jadi gini jemaah sekalian, ya ini sebagai penutup nih. Jadi Rasulullah SAW itu, ya, dalam kitab Jami' li Ahkamil Quran ada kaum yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada masyarakat lingkungan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau di dalamnya ada 4 jenis manusia. Ya. Qala Imam Qurtubi rahimahullahu taala, pertama wakila dikatakan oleh ulama bahwa kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahliha. Setiap lingkungan yang ada 4 golongan di dalamnya itu
ma'asumuna minal bala'i, maka penduduknya akan terjaga dari balahi dan bencana. Ini janji. Ya. Ini kita perhatiin nih. Pertama, imamu adil la yadlimu. Pertama, kalau orang-orangnya di dalam kaumnya itu pemimpinnya adil. Pemimpin itu bukan hanya presiden, termasuk diri kita pemimpin. Kita jadi bapak, pemimpin. Jadi diri kita pemimpin. Kalau kita adil, diri kita dengan diri kita adil, diri kita dengan anak istri adil, ya, insya Allah kita masuk dalam golongan itu, ya, alimu adil, layat limu imamu adil, ya. Wa'lamu ala sabilil huda. Yang kedua, orang-orang alim yang berjalan di atas petunjuk Allah. Jadi orang-orang alim itu maksudnya orang yang alim, bukan alim, bukan alif tapi ain, alim, berilmu. Orang yang berilmu tapi tidak mencampur adukan urusan agama dengan dunia. Tidak menyalahkan urusan ilmunya untuk kepentingan dunia, ya. Jadi bil huda gitu. Sabilil huda, lurus di jalan petunjuk Allah gitu. Ya. Jadi jangan nggak bisa dibayar, dibayar itu enggak gitu, ya. Itu orang alim. Yang ketiga, ada orang-orang yang wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Syekh-syekhnya, para syekhnya itu, para guru, kiai, ya, ulama atau ustadznya itu selalu menyerukan kebaikan dan melarang kemungkaran. Jadi dua perkara, bukan hanya menyuruh kebaikan. Kan kalau menyuruh kebaikan mah nggak ada yang larang tuh. Orang kafir juga biarin aja kita menyuruh kebaikan. Orang nyuruh sholat nggak bakal diganggu sama orang kafir. Ya, tapi orang menyuruh mencegah kemungkaran pasti orang kafir ngamuk. Bandar judi ngamuk. Bandar narkoba ngamuk, ya kan? Kalau orang mencegah supaya nggak ada minuman, nggak ada yang mabok-mabok, pasti banyak yang ngamuk. Ya. Nah, kalau di kampung kita masih ada orang-orang yang tegak dalam dua perkara ini, ya, insya Allah nggak akan ada bencana di kampung kita, bahkan di negeri kita. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wa yukhariduna ala talabul ilmi wal Quran. Kemudian para syekh itu, ustadz ulama atau kiai itu mendorong umatnya, mendorong semua umat Islam ini untuk menuntut ilmu agama dan membaca Al-Quran. Ya, Kharada itu artinya motivasi. Kharada, ya. Harada pakai hak bukan harada. Itu yang keempat. Jadi yang selalu memotivasi. Yang keempat itu adalah wanisa'uhum mutawratun, para wanitanya selalu tertutup aurat. Ya. Jadi kita jangan nih kampung kita nih kalau ada orang pakai buka aurat sudah tuh. Kalau orang lewat bodo amat. Ledekin aja. Aurat. Gitu. Ya, gitu. Terus lihat tabarozna tubrijul jahiliyatal ula. Terus jangan sampai ada orang-orang yang berpakaian serba terbuka seperti masa jahiliyah. Maksudnya di sini bukan hanya perempuan, kita juga laki-laki kan ada batas aurat. Jangan sampai mejeng-mejeng sampai batas aurat. Batas aurat laki-laki mana? Hah? Pusar sampai tuur. Nah. Tapi kalau ada orang laki-laki pakai celana segini gimana tuh? Sepaha di atas tuh. Aurat. Sepak, jangan mentang-mentang mau main bola gitu. Kasih tahu, gitu kan bisa dia pakai yang karet-karet yang sampai ini tuh lewat dengkul, ya kan? Pakai celana pendek tapi dalamnya pakai yang celana ketat gitu, nggak apa-apa gitu, ya? Karena mengembalikan ke masa jahiliyah. Jadi bukan hanya perempuan, laki-laki juga hati-hati gitu, ya? Gitu jamaah sekalian. Nah. Semua gini jemaah, semuanya itu yang sangat berperan untuk mengatasi daerah supaya tidak terjadi bencana sesuai dengan aturan-aturan yang tadi saya sampaikan itu adalah ulama'u warasatul anbiya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 disebutkan lafaz alimun itu jamaknya ulama. Jadi orang alim yang banyak itu disebut ulama. Ulama itu dibagi dua, ulama sun dan ulama husnun. Ya. Ulama sun, ulama dunia, ulama itu finnar, ulama husnun, ulama akhirat. Itu jemaah sekalian ya.
Kita nggak usah perdalam masalah ulama lah, tanggung jawab masing-masing deh. Ya. Makanya jangan kalau bawa acara jangan panggil saya Kiai, Ustadz, Haji Aksa. Nggak usah Haji Aksa aja deh. Gue nggak mau jadi ulama. Haji Aksa aja, gue nggak mau jadi ulama, nggak mau jadi Kiai, bahaya. Ditanyain berat. Karena gini jemaah, orang salah satu kayu bakar api neraka itu ulama. Dalam hadisnya, kenapa ulama? Karena dia yang minta dipanggil sebagai kiai. Jadi kayu bakar api neraka itu ulama, dermawan, ahli jihad. Kenapa mereka tiga-tiga itu jadi kayu bakar api neraka? Karena mereka pengen dipanggil di dunia seperti itu. Ada orang pengen dipanggil jadi ulama di dunia, maka matinya jadi kayu bakar api neraka. Saya mah kagak mau jadi kayu bakar api neraka. Jangan. Risiko. Panggilnya Haji Aksa aja, ya. Wallahul musta'in ala kulli hal. Innahu samiun qaribun mujibud da'wah wa yaqdil hajat. Bentar, ada satu lagi nih. Sebelum ditutup ada satu lagi nih. Ada satu lagi nih. Ini masa saya bawa pulang. Apa? Pertanyaannya apa? Salah satu contoh ulama, ustadz atau dai yang disebut menjual agama itu yang gimana? Salah satu contoh nih, contoh ulama yang menjual agama itu yang gimana? Tarik, Kang, iya, hadiah ini. Nah, ya. Alhamdulillah keluar semua, nggak ada beban. Saya kalau dibawa pulang beban. Punten, Kang, punten.